أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari selalu kita ucapkan kalimat sempurna ini, kalimat suci ini, karena dengan menyebutkannya semua kenikmatan dan keberkahan yang kita miliki sampai hari ini akan ditambahnya. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan, yang mengajarkan kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang salah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu lancarkan rezeki kita. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Bagus dari kelas Pendidikan Agama Islam 4 semester 2 tahun 2020-2021. Suatu ketika, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Wasilah bin Iqasa sedang berada di pasar ternak. Tiba-tiba saja ia menyaksikan seseorang tengah menawar unta. Ketika ia tengah membeli unta, ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Wasilah bergegas mendapatkan si pembeli tersebut seraya bertanya, "Apakah unta yang engkau beli itu unta yang disembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dikendarai." Kemudian Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama, karena di kakinya ada lubang karena cacat. Pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat, sehingga akhirnya terjadi pengurangan harga 100 dirham. Si penjual merasa jengkel kepada Wasilah seraya mengatakan, "Semoga engkau dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan jual beliku telah engkau rusak." Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menyampaikan, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya." Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Muslim dari Wasilah. Itulah nilai-nilai kejujuran, walaupun berisiko namun tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Kejujuran itu sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, tapi sedikit sekali yang dapat menerapkannya. Dan kali ini materi pembelajaran kita adalah tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Dalam materi kali ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian jujur. Yang kedua, dalil tentang jujur. Yang ketiga, menerapkan perilaku jujur. Dan yang terakhir, ternyata kita boleh berbohong. Tapi dusta yang diperbolehkan ada syarat-syaratnya. Itu adalah pembahasan yang terakhir. Pengertian kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kadzib. Secara istilah, jujur atau as-siddiq bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang terakhir, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Itulah pembahasan pertama mengenai pengertian jujur. Selanjutnya kita masuk mengenai dalil-dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur berdasarkan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 119. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka. Dan janganlah bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Selanjutnya, dalil tentang jujur berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 5629 dan hadis riwayat Muslim nomor 4720. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga." Dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pembahasan kedua mengenai dalil-dalil tentang jujur. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, menerapkan perilaku jujur. Ada beberapa penerapan perilaku jujur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahui berapa sisa belanjaan kita tersebut. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan, nilai yang sedikit, atau nilai yang buruk. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran di suatu tempat. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain, meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalainya. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu ketika tidak dapat memenuhi janji tersebut. Yang kesepuluh, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Yang kesebelas, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Itu adalah beberapa penerapan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembahasan terakhir, dusta yang diperbolehkan. Ternyata kita diperbolehkan berdusta. Hah? Diperbolehkan? Tunggu dulu. Berdustanya tergantung kondisi tertentu. Diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja, yaitu ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. Gombal-gombal. Yang kedua,
ketika seorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Yang terakhir, ketika ucapan dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Itulah 3 hal yang diperbolehkan kalau ingin berdusta. Harus mencapai kriteria tersebut baru boleh berdusta. Selanjutnya, Rasulullah juga pernah bercanda ternyata, tapi dia bercanda dalam kejujuran. Siapa yang meragukan kejujuran Rasulullah SAW? Ia adalah manusia yang sangat terpercaya. Hal tersebut diakui oleh orang-orang yang musuhinya sekalipun, seperti Abu Jahal dan lainnya. Kejujuran Rasulullah SAW tidak hanya ketika serius berbicara, ketika bercanda pun ia tidak pernah meninggalkan kejujurannya. Bagaimana ia jujur dalam bercanda? Beginilah ceritanya. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut, "Aku akan naikkan kamu pada anak unta." Laki-laki itu heran seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta?" Rasulullah menjawab, "Tidakkah unta akan melahirkan anak unta?" Di sini maksudnya, bukankah anak unta itu juga nantinya akan menjadi dewasa? Cerita kedua. Seorang nenek mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sungguhnya wanita tua tidak akan masuk ke dalam surga." Maka perempuan itu berpaling dan menangis. Rasulullah kemudian bersabda, "Beritahu ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan." Quran Surah Al-Waqiah, Surah ke-56, ayat 35-36. Itulah candaan Rasulullah. Tapi candaannya jujur ya, nggak kayak kita. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memperkaya khazanah ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sadaqallahul azim.